Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Jumpa lagi dengan saya, Aan Sulaiman, dari SDN 1 Margawangi, Kecamatan Leudamar, Kabupaten Lebak, Banten, di video pembelajaran yang inovatif. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dan apa tujuannya? Mari kita simak sampai tuntas di video berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik tersebut. Lalu apakah sebenarnya tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu juga dapat memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Tumbuh kembangnya rasa percaya diri pada peserta didik juga merupakan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sajakah aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi itu? Aspek yang pertama adalah konten. Konten merupakan tingkat kesulitan, kompleksitas, dan jumlah materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Aspek yang kedua adalah proses. Proses merupakan aktivitas, tugas, dan strategi belajar. Aspek yang ketiga adalah produk. Produk merupakan hasil kerja peserta didik setelah melaksanakan proses belajar dan mengajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berbasis minat, yaitu memberikan pilihan aktivitas atau tugas kepada peserta didik berdasarkan minat mereka. 2. Pembelajaran berbasis tingkat kemampuan, yaitu memberikan tugas atau aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis gaya belajar, yaitu memberikan tugas atau aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Peserta didik juga lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan berikutnya, peserta didik lebih percaya diri. Hubungan asesmen awal atau asesmen diagnostik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen awal atau asesmen diagnostik dengan pembelajaran berdiferensiasi memiliki hubungan yang sangat penting. Asesmen awal atau asesmen diagnostik dapat membantu guru untuk memahami karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen awal atau asesmen diagnostik dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik sehingga guru dapat memberikan tugas atau aktivitas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Asesmen awal atau asesmen diagnostik dapat digunakan untuk mengetahui minat peserta didik sehingga guru dapat memberikan tugas atau aktivitas yang sesuai dengan minat peserta didik. Asesmen awal juga dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik sehingga guru dapat memberikan tugas atau aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Secara umum, asesmen awal atau asesmen diagnostik dapat membantu guru untuk memahami karakteristik peserta didik, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, serta memantau kemajuan belajar peserta didik. Ada beberapa tantangan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik peserta didik, serta membutuhkan komitmen dari guru. Langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Guru perlu memahami kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Guru perlu membuat rencana pembelajaran yang dapat dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembelajaran.
Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan yang keempat, mengevaluasi pembelajaran. Guru perlu mengevaluasi pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran berhasil atau tidak. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memperhatikan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan konten. Pada mata pelajaran matematika, guru dapat memberikan tugas yang berbeda kepada peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda pula. Peserta didik dengan kemampuan tinggi dapat diberikan tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks, sementara siswa dengan kemampuan rendah dapat diberikan tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sederhana. Contoh aspek proses adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis cerita pendek. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat diberikan tugas untuk membuat storyboard, sedangkan peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat diberikan tugas untuk merekam suara mereka saat membacakan cerita. Selanjutnya di aspek produk, pada pelajaran sains, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek penelitian. Peserta didik dapat memilih topik penelitian yang sesuai dengan minat mereka. Sebuah refleksi bagi kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari guru. Namun, pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu terus belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui sekarang bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang penting untuk dikuasai oleh semua guru. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat membantu semua siswa belajar secara optimal, terlepas dari latar belakang siswa, kemudian minat dan gaya belajar mereka. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif bagi semua siswa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran inovatif berikutnya.